Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, kita lanjutkan video pembelajaran mata kuliah proses bisnis TI. Di part 2 ini kita akan bahas mengenai kejadian-kejadian proses bisnis yang ada, ya. Baik, apa itu proses bisnis, ya? Bisa serangkaian aktivitas ataupun beberapa aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, event yaitu aktivitas tunggal yang terdapat pada sebuah proses bisnis. Ya, itu yang dinamakan dengan kejadian-kejadian proses bisnis atau bisnis proses event. Ya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam jenis kejadian dalam proses bisnis? Ada 3, ya. Yang pertama kejadian operasional, kemudian atau operating event, kemudian ada information event, dan ada decision atau manajemen event, ya. Kita bahas untuk kejadian yang pertama, yaitu kejadian operasional, di mana untuk kejadian operasional ini dilakukan dalam suatu proses bisnis saat menyediakan barang ataupun jasa bagi pelanggan. Contohnya, kejadian-kejadian operasional pada proses bisnis penjualan. Yang pertama, memasarkan barang. Kedua, menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, mengirimkan barang pesanan. Yang keempat, menerima pembayaran. Yang kedua yaitu kejadian-kejadian informasi, di mana ada 3 aktivitas. Yang pertama, mencatat data tentang kejadian operasional, kemudian memelihara data yang penting bagi organisasi, dan melaporkan informasi yang berguna bagi para decision maker. Ya. Untuk kejadian yang ketiga, yaitu kejadian keputusan atau pengelolaan, di mana aktivitas-aktivitas para pimpinan, yaitu membuat keputusan tentang perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan, serta penilaian dari proses bisnis. Sebagai contoh, seorang pimpinan memutuskan untuk membuat produk baru atau juga membuka sebuah cabang baru. Bagaimana keterkaitan antara kejadian proses bisnis? Di sini sebagai contoh kejadian keputusan akan menentukan dan memicu kejadian operasional, ya. Misalkan tadi dengan membuka atau membuat produk baru, berarti kejadian operasionalnya adalah memikirkan atau menjalankan bagaimana proses pemasaran, gitu ya. Kemudian yang kedua, kejadian operasional akan memicu kejadian informasi, ya, apa yang ada di kejadian operasional akan dicatat, ya, datanya, yaitu berarti di kejadian informasi. Kemudian juga kejadian keputusan juga memicu kejadian informasi, yaitu saat para pimpinan meminta informasi sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada data, yaitu berupa inputan, ya, ataupun masukan ke dalam sebuah sistem informasi. Data merupakan fakta tentang aktivitas bisnis dan proses bisnis. Pada umumnya, data tidak berguna dalam pembuatan keputusan karena data belum diolah, ya, makanya belum berguna. Sedangkan untuk informasi, di sini sistem informasi menangkap data, kemudian menyimpannya, selanjutnya menggabungkannya, meringkasnya, dan mengelompokkannya menjadi informasi yang berarti bagi seorang pimpinan dalam membuat sebuah decision, ya, atau keputusan. Informasi dapat juga didefinisikan sebagai data yang telah memiliki arti bagi para penerimanya, karena informasi itu merupakan data yang telah diolah, ya. Maka ini memiliki arti. Selanjutnya kita bahas tentang hubungan antara proses bisnis, kemudian proses informasi, dan aktivitas-aktivitas dari manajemen. Di sini ada sebuah case, yaitu Martabak Bandung, ya.
yang tentunya berlokasi di Bandung, ya. Kemudian menyediakan martabaknya lezat, enak, serta pelayanannya ramah. Kemudian penyajian jaminannya dalam waktu 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit, maka pelanggan tidak perlu membayar. Wah, luar biasa ya. Kemudian pimpinannya sering menghabiskan waktu untuk menganalisa pasar di Bandung, para pesaingnya, dan para customer-nya. Pimpinan membuat keputusan tentang yang akan dicantumkan pada menu. Kemudian pelanggan dapat memesan via telepon ataupun datang langsung ke tempatnya. Detail pemesanan dicatat dalam sebuah form pemesanan. Di sini rangkap form pemesanannya serta diberi nomor urut, ya. Total penjualan dihitung lalu dicatat pada form pemesanan dan disampaikan kepada pelanggan berapa total yang harus dibayar. Kemudian pelanggan membayar. Setelah pelanggan membayar, maka form pemesanan dicap paid, yang artinya telah terbayar, ya. Juga dicatat detail pembayaran yang dilakukan. Untuk form pemesanan lembar pertama diberikan kepada pelanggan dan pelanggan dipersilakan untuk menunggu. Untuk form pemesanan kopiannya diberikan kepada koki, ya. Tadi kan form pemesanannya rangkap ya. Jadi ini rangkap yang pertama diberikan ke pelanggan, rangkap kedua diberikan kepada koki. Form pemesanan digantung pada roda berputar, tujuannya untuk mengetahui urutan dari pesanan. Jika pesanan sudah siap, martabak akan dibungkus dan form pemesanan pada koki akan disimpan di sebuah kotak. Pelanggan memperlihatkan form pemesanan yang sudah dicapet untuk mengambil pesanannya. Form pemesanan dari pelanggan akan disimpan untuk diberikan ke bagian akuntansi, bagian accounting ya, untuk dicatat datanya. Dan martabak diberikan kepada pelanggan. Dari case terkait dengan martabak yang di Bandung, maka apa saja kejadian-kejadian yang saling berkaitan ya. Di sini kejadian yang pertama adalah kejadian keputusan. Apa yang termasuk ke dalam kejadian keputusan dalam case yang tadi? Yaitu yang pertama, menganalisa pasar martabak di Bandung, kemudian para kompetitornya serta customer-nya. Kemudian juga menentukan martabak apa yang akan dicantumkan pada menu, serta memberikan pesanan martabak yang tepat pada pelanggan yang tepat. Ya, ini aktivitas dari kejadian keputusan. Untuk kejadian operasionalnya apa? Yang pertama, menerima pemesanan martabak, menerima pembayaran dari pelanggan, membuat martabak, mengemas martabak, dan memberikannya kepada pelanggan. Ini yang termasuk kejadian operasional dari case martabak Bandung. Untuk kejadian informasi, yaitu mencatat pesanan pelanggan, menghitung total pesanan, menandai pesanan yang sudah dibayar dengan mencap tadi ya, memberikan pelanggan selembar form pesanan, kemudian juga memberikannya kepada koki, ya, rangkap keduanya, kemudian juga mengirim form pesanan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, kejadian-kejadian informasi yang mungkin dipicu oleh kejadian keputusan antara lain membuat laporan analisa pelanggan, kemudian membuat laporan penjualan berdasarkan jenis martabak, kemudian menganalisa keuntungan kotor, kemudian membuat laporan kerugian penjualan akibat jaminan dari 20 menit penyajian tadi ya. Ini merupakan keterkaitan ya kejadian di mana kejadian informasi yang dipicu oleh kejadian keputusan ya. Baik, mungkin untuk video pembelajaran di pertemuan 4 bagian keduanya sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran 1 maupun 2. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa diskusi di halaman diskusi di My Elnusa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.